Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans Boku no Hero Academia silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas manga Boku no Hero Academia chapter 299 dan 300 versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, sahabat AV lovers, di chapter 299 ini memperlihatkan kondisi para hero setelah berjuang sekuat tenaga menghadapi ancaman besar dari kelompok Liga Penjahat. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Langsung aja kita bahas. Di awal scene diperlihatkan sebuah rumah kecil yang berada di pinggiran kota. Rumah itu ditinggali oleh sepasang suami istri dan anak mereka. Terdengar sebuah langkah kaki seseorang datang mendekati rumah itu. Ketika orang itu masuk ke dalam rumah, dia langsung bertanya kepada anak yang sedang duduk di sudut rumah. Orang itu adalah sang ayah. Dia bertanya kepada anaknya dengan nada yang kasar. Sang ayah kemudian berteriak kepada anaknya agar jangan pergi ke kota dan tetap tinggal di rumah. Ketika sang istri mendengar kata-kata kasar dari suaminya, bukannya melindungi anaknya, dia malah mengatakan jika anaknya tidak lahir di dunia ini, maka dia akan bisa bebas melakukan apapun yang dia mau. Sang anak hanya bisa diam dan menerima semua perkataan buruk dari kedua orang tuanya itu. Dia pun duduk sambil memeluk boneka kesayangannya dan berharap keadaan menjadi lebih baik. Suatu hari, hujan yang turun membawa sebuah berita kepada sang anak. Ayahnya telah ditangkap akibat sebuah tindak kriminal. Sang istri terlihat sangat terkejut mendengar berita itu. Dalam pemberitaan itu dikatakan jika sang hero api Endeavor telah berhasil menangkap ayahnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Ketika mendengar bahwa Endeavor telah berhasil menangkap ayahnya, sang anak merasa sangat terkejut sampai menjatuhkan boneka kecil berbentuk Endeavor kesayangannya ke lantai. Terlihat ekspresi senang karena pahlawan yang selama ini hanya ada di dalam fantasinya dan hanya bisa dilihat di televisi, sekarang bisa ada di dalam kenyataannya. Sang istri kemudian memutuskan kabur untuk menghindari hukuman karena telah mencoba menyembunyikan seorang kriminal. Di sini kita tahu jika sang ayah adalah seorang narapidana yang melarikan diri. Sang anak yang masih mempunyai keinginan baik mencoba merubah keadaan menjadi lebih baik. Dia mengatakan kepada ibunya agar mau menyerahkan diri saja ke pihak berwajib. Sedikit mengingatkan ya guys, itu tadi adalah kilas balik dari kejadian ketika Hero Hux masih kecil. Masa lalu yang kelam dari Hero Hux sebagai anak dari seorang narapidana membuat dia termenung ketika dalam perjalanan menuju rumah yang sekarang ditempatinya. Bias jenis yang duduk di sampingnya perlahan mencoba membangunkan Hux dari lamunannya itu. Setelah Hux sadar kembali, mereka kemudian membicarakan tentang teknik medis di rumah sakit pusat yang mampu untuk membuat kondisi seakan-akan dia mati. Teknik ini digunakan Hux untuk mengelabui Dabi sehingga dia bisa selamat setelah kalah bertarung dengan Dabi. Ketika tengah asik membicarakan teknik baru itu, tiba-tiba serit! Bias jenis membelokkan mobil itu dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga kayak ngedrift gitulah, hehehe. Membuat Hux sedikit terkejut. Hux kemudian bertanya kepada Bias jenis, ada apa? Dengan gayanya yang khas dan santuy, Bias jenis mengatakan jika ada sedikit benang kusut yang harus kita perbaiki. Tidak jauh dari sana ada beberapa gerombolan villain yang menyerang penduduk kota. Dan sering dengan mudah Bias jenis berhasil menangkap dan melumpuhkan para penjahat itu. Setelah selesai mengikat para villain, Bias jenis bertanya kepada penduduk di mana polisi dan hero yang bertugas di sana. Namun dengan ekspresi yang sedih, para penduduk menjawab jika polisi tidak akan datang karena mereka sedang sibuk membantu dalam menangkap kembali para villain yang lolos dari penjara. Sedangkan para hero yang bekerja di daerah itu memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan kota akibat dari banyaknya kritikan kejam dari masyarakat.
Best Jenis menyadari jika efek dari siaran Dabi mulai muncul dan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada para hero yang bertugas. Best Jenis dan Hux kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di rumah Hux, mereka menyadari jika ibu Hux tidak ada di rumah dan meninggalkan sepucuk surat. Hux mengambil surat itu dan membacanya. Dari sana dia tahu jika beberapa orang jahat memasuki rumahnya, dan untuk menjaga nyawanya ibu Hux memutuskan untuk meninggalkan rumah. Setelah selesai membaca surat dari ibunya, Hux kembali mengingat kenangan di masa lalu ketika dia membeli mainan boneka kesayangannya dan ketika dia melatih Quick miliknya untuk menyelamatkan dan membantu orang lain. Dia menyadari jika keadaan sekarang sudah berbeda. Akibat dari siaran dari Dabi membuat para hero menjadi buruk di mata masyarakat. Hux juga menyadari jika Endeavor sedang dalam keadaan tersudut juga. Apakah para hero akan berhasil membangun kembali kepercayaan dan reputasinya terhadap masyarakat yang telah goyang oleh siaran Dabi? Apakah Hux berhasil kembali bangkit dari keterpurukannya? Sayangnya, Shin Manga Boku no Hero Academia chapter 299 telah berakhir. Di awal scene chapter 300 tengah diperlihatkan keadaan kota yang tenggelam dalam kepanikan akibat para villain yang kabur dari penjara mulai menyebarkan terornya di tengah masyarakat. Dan kemunculan Nomu menambah keadaan yang mencekam di tengah krisis yang melanda. Di suatu tempat, sekelompok villain mulai melancarkan serangannya kepada penduduk dan mengambil barang berharga mereka. Namun beberapa orang penduduk melawan balik dengan peralatan dan kemampuan yang seadanya. Sayangnya, akibat kurangnya pengalaman mereka dalam bertarung membuat mereka kalah dari para villain dan menambah kerusakan pada bangunan di sekitar. Hero Was yang berada di sekitar segera berlari menuju tempat kejadian. Akan tetapi saat dia sampai di sana, keadaan bangunan sekitar sudah rusak parah dan banyak dari penduduk yang terluka akibat dari melawan para villain yang datang menyerang. Para villain itu juga telah pergi setelah berhasil melancarkan aksinya. Ekspresi sedih tergambar sangatlah jelas di wajah Hero Was. Namun saat dia sedang termenung, sebuah teriakan dari belakang tengah mengagetkannya. Teriakan itu berasal dari penduduk yang muncul dari tempat persembunyiannya. Mereka menyalahkan Was karena datang terlambat. Was tidak membalas ejekan dari para penduduk dan tetap menjalankan tugasnya dengan membawa para korban yang terluka ke rumah sakit dengan Quick miliknya. Shin pun berpindah ke tempat lain. Sebuah siaran tengah tersiar ke media massa. Siaran itu mengatakan jika Hiro Yotei Musa tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai hero. Keputusan mendadak dari Yoroi Musa itu menuai banyak sekali kritikan yang sangat pedas dari masyarakat. Hal sama mulai bermunculan di berbagai tempat. Banyak hero yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Shin pun berpindah ke sudut sebuah kota. Stein yang berhasil kabur dari penjara melihat pemberitaan yang sedang beredar di media massa. Dia tersenyum melihat keadaan saat ini. Prinsip dan keinginan kuat yang dia tanamkan lewat terornya telah mencapai apa yang diharapkan selama ini olehnya. Masyarakat mulai merasa resah dengan keadaan yang terjadi. Mereka mulai menyalahkan para hero karena tidak berhasil mengatasi masalah besar yang tengah terjadi. Shin pun berpindah ke sebuah rumah sakit pusat tempat para hero dirawat. Endeavor sudah sadar dan dalam keadaan yang lebih baik. Endeavor termenung dan masih berusaha memahami apa yang sudah terjadi. Namun dalam lamunannya dia melihat Dabi dengan ekspresi senang menyalahkan Endeavor atas semua yang telah menimpa dirinya. Siaran Dabi tergambar sangat jelas di benak Endeavor dan dilema yang sangat berat melanda hati dan pikirannya itu. Endeavor mulai meneteskan air matanya. Di satu sisi dia harus menangkap Dabi akibat kejahatan berat yang dilakukannya. Namun di sisi lain Endeavor juga tidak bisa melawan Dabi karena dia adalah putranya sendiri. Ketika Endeavor meneteskan air matanya, Shoto memandangnya dengan ekspresi yang bingung dan shock hebat. Dia masih tidak percaya jika ayahnya yang selama ini kaku dan sangat tegas menangis di hadapannya. Refleks, Shoto menutup kembali pintu kamarnya. Selang beberapa saat pintu kamar itu terbuka lagi. Namun kali ini tidak hanya ada Shoto saja yang berada di sana.
Fuyumi dan Natsuo juga datang di sana. Mereka bermaksud untuk menjenguk ayah mereka yang sudah dalam keadaan yang lebih baik. Endeavor yang melihat keluarganya tidak terluka setelah kejadian besar yang terjadi merasa sangat lega karena keluarganya dalam keadaan aman. Natsuo yang melihat ayahnya terluka sambil menundukkan kepala dan dengan ekspresi yang sedikit menahan emosinya bertanya kepada ayah yang selama ini membuatnya merasa sedih. Dia pun bertanya kepada Endeavor, kenapa dia menangis. Ketika Endeavor mendengar pertanyaan dari Natsuo, dia merasakan frustasi, rasa sakit dan kesedihan yang hebat di dalam hatinya. Semua perasaan itu bercampur aduk dan meledak di hadapan anak-anaknya. Semua perbuatan kasar yang dia lakukan kepada keluarganya tergambar jelas. Air mata mulai mengalir deras di pipi sang hero api Endeavor. Dia meminta maaf berkali-kali kepada anak-anaknya atas perbuatan yang kasar yang selama ini telah dia lakukan kepada keluarganya itu. Di tengah keterpurukannya dan rasa bersalah yang menimpa Endeavor, sebuah suara yang sangat menenangkan terdengar dari balik anak-anaknya. Istri Endeavor yang tidak lain adalah Ibu Shoto berdiri tegak di hadapan Endeavor sambil membawa bunga kesukaannya yang telah diberikan ke Endeavor. Dia yang selama ini mendapatkan perlakuan paling buruk dari Endeavor. Dia yang selama ini mengalami siksaan mental paling hebat. Dan dia yang selama ini ketakutan dengan sosok Endeavor muncul di hadapan sang hero api. Bukan untuk menyalahkan dirinya atas perbuatan buruk yang selama ini dia lakukan. Namun Ibu Shoto datang ke hadapan Endeavor untuk membahas keluarganya dan putra mereka Taoya yang sudah jatuh ke dalam kobaran kegelapan yang begitu dalam. Oke sahabat AVI Lovers, itu tadi review manga Boku no Hero Academia chapter 299 dan 300 yang ending scene-nya memperlihatkan pertemuan keluarga dari sang ayah hero api Endeavor. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga klik subscribe dan tekan lonceng biar kalian bisa tahu update video terbaru dari kami. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga Boku no Hero Academia selanjutnya and see you next time.